dan kondisi yang terjadi di dalam Land of Dawn. Betul sekali, tapi langsung saja kita masuk ke Land of Dawn buat match ketiga hari ini. EVO Slings melawan MBR Delfin, dan jangan lupa era baru segera hadir 13 Agustus 2021. MPL Season 8 akan mulai, jadi jangan lewatkan info selanjutnya di platform resmi MPL Indonesia. Betul. Dan juga nih untuk EVO's Earl alias Ciwin, dia tadi di arah top lane, di bawahnya kita mempertemukan saudara Pika bersama dengan saudara Navilera yang sama-sama bisa nge-absorb skill. Tinggal siapa aja yang keluar skill duluan. Siapa yang keluar skill duluan, siapa yang positioning lebih bagus, itu bakal menjadi pertanyaannya buat di arah gold lane ya. Betul. Buat di arah XP lane, sorry. Karena posisi akan menentukan prestasi kalian juga di sini. Iya betul, dan Earl udah keluar untuk mulai rusuh, dan Sky berhasil untuk ke reset lagi si beruangnya ini. Ya ampun, gak apa-apa ini. Yang penting bukan dia yang ke take down ya, karena Navilera sepertinya cukup sekarat juga. Dia harus mulai memanfaatkan gold buff untuk tetap mendapatkan stack, tapi juga sambil regen HP-nya. Sementara ini kita bisa lihat nih collaboration art bareng sama Ipi-chan nih. Cakep-cakep banget nih dari kedua tim, MBR Delfin dan juga EVO Slings ya. Iya betul sekali, tapi Earl sekarang udah rusuh banget ke arah dalam jungle musuh ya. Tapi sayang sekali nggak bisa di pick off, nggak bisa di punish begitu saja. Earl masih bisa kabur, dan dia membeli waktu banyak untuk tim dia. Betul. Nah ini enaknya nih kalau pakai Matilda Guiding Wind Soulbloom. Kalau dia udah cabut udah sambil ngecas Soulbloom juga orang males deketinnya. Tapi kalau udah di bawah ngeliatnya karena Navilera di shadow kill nggak cukup Pak. Apalagi posisinya tadi Scarlet setengah darah ya. Iya udah setengah darah, dia menggunakan Purify-nya untuk kabur. Consecration-nya juga padahal dipakai ya, tapi sama aja itu shadow kill kepada satu orang, sakit banget itu. Betul. Dan juga Hayabusanya killing spree, so dia bakalan lebih sustain lagi. Tapi lihat dulu paman caturnya udah mulai dibuka, bakalan coba untuk dikontesin, tapi masih bisa didapatkan. Retry-nya on point, tapi di depan Pikanya udah coba untuk nge-in, tapi Pansianya juga udah datang. Federal Strike dari seorang Jenny Ruby Jane. Navilera gak mau melepaskan Ciwin, langsung coba untuk dihajar lagi, tapi masih ada Guiding Wind. Lagi-lagi gagal percobaan untuk pick off dari seorang Navilera. Well played banget dari si Earl ini juga ya. Well played banget, tadi udah mendapatkan turtle-nya. Earl-nya bisa membeli waktu banyak banget dan akhirnya bisa kabur. Inilah yang dari tadi kita bilang, EVO Slings, walaupun mereka tadi pertukarannya satu-satu, itu lebih worth it ke Lynx karena mereka mendapatkan turtle-nya. Yes, nah ini Navilera masih berada di arah bottom lane 0-1-1 dengan Avarisnya yang harusnya bisa mengimbangi dengan Pika, tapi jadinya agak sulit karena Pikanya udah mulai dibantuin. Tapi levelnya nggak beda jauh walaupun dia udah ke take down, karena Pikanya udah ikut di take down balik. Iya betul sekali, dan sekarang Navilera dengan kemenangan tadi masih kelihatannya kalah ya di lane dengan sama Esmeralda di sini. Tapi ada satu Eagle Karatal, sekarang ada follow up-nya oleh Violet, tapi tidak in range, itu masih agak terlalu jauh untuk menggunakan ultimate-nya. Dan di arah bawahnya Navilera berhasil untuk coba kabur, tapi ada Feather Airstrike dari arah tengah mendapatkan kill yang sangat bagus. Lagi-lagi pick off yang bagus dari EVO Slings dari rotasi mereka. Betul, nah ini dia, kalau udah Jenny itu pegang Parsha susah. Jenny itu dulu waktu dari season 1 season 2 salah satu hero yang di respect banget adalah Parsha, karena dia itu selalu bisa mantau dan dia selalu bisa dapetin blind spot ketika dia ngeluarin Feather Airstrike. That's why dia menjadi salah satu player yang ditakuti. Tapi kalau MBR Sky terkena shadow kill gak bisa selamat juga, apalagi Tal di sana udah mulai ditabrak juga sama Ciwin. Tapi Ananya harus mundur, keluar juga papa caturnya, tapi real world manipulation bahkan gak bisa menyelamatkan dia dari kejaran triple flight. Ini alasannya kenapa semua tim ngeban Hayabusanya Karamel, oke? Ini orang serem banget pakai Hayabusa. Kayak kita lihat sekarang itu bener-bener impactnya tuh gede banget loh. Karena Navilera coba untuk memasuki dalam team fight, tapi masih bisa kabur. EVO Slings kiting dari belakang menggunakan Guiding Wind-nya, dan sekarang Feather Airstrike membalikan situasinya. Tal coba maju menggunakan kupanya ke arah depan, tapi Polistar Moon berhasil mendapatkan double kill buat seorang Jenny Ruby Jane. Oke, sepertinya teman-teman dari EVO Slings sudah menemukan jawaban atas Harley dari seorang Sky, yaitu adalah Matilda. Dan kita akan melihat juga replay by Mona Farm di mana tadi nah lihat nih ya. Oke, dia udah mundur ke belakang kan dari Jenny-nya. Dia udah keluar itu ultinya, tapi Isel dia mau masuk sini di TB-nya banyak banget. Dan Navilera sudah 2-3 kali kejadian dia mau matiin Ciwin, akhirnya ke bait sama Jenny.
dan akhirnya ditumbangkan dengan menggunakan Feather Airstrike-nya. Berarti harusnya dari sini mereka udah bisa belajar sih. Iya, betul sekali. Tidak begitu mengejar banget gitu loh. Dan lebih menekan. Gila, mereka dapat pick off di mana-mana, dapat turtle-nya, mereka rotasi ke arah atas dan kayaknya buat Ember Delfin ya, mereka komunikasinya kayaknya agak kurang deh ya. Soalnya itu harusnya udah tahu abis ambil turtle mereka mainnya di arah atas. Betul. Nah ini dia yang bikin jadi kesulitan kan. Mungkin dari Navileranya sendiri juga dia kan kalau ditahan laningnya dari creepnya sendiri susah buat dia mau dapetin stack. Betul. Apalagi posisi gold buff-nya ada di seberang dia, bukan di sebelah. That's why mungkin agak susah. Tapi Violet udah sempat terkena stun juga, tapi udah bakalan mencoba untuk memberikan backup. Nah, Vilera sepertinya bakalan clearing minionnya aja dulu. Tapi balik lagi, udah mulai tersisa setengah darahnya. Tapi Caramel udah bakalan datang ke arah seorang Tal, masih keluar flickernya. Tapi ada circling eagle juga dan Vilera nggak akan bisa selamat karena shadow kill lagi-lagi dari seorang Caramel. Begitu membabi buta, guys. Hayabusanya Caramel bener-bener ngeri banget. Sekarang udah 4-0-3 mendapatkan pressure di seluruh jungle tim musuhnya dan Ember Delfin bener-bener nggak punya jawaban sih di sini. Akhirnya Ember Delfin berhasil mendapatkan pick trade yang bagus di arah bawah, mengetrade tier 1 turret, tapi tier 2 turretnya udah mulai di-hit nih oleh Evos Lynx. Dan di arah tengah juga kill yang sangat bagus, lagi-lagi pick off-nya Caramel sekarang masih bisa kabur menggunakan Guiding Wind. Oke, tapi nggak masalah karena cuma digigit sama seorang Tal, nggak masalah, masih bisa kabur. Yang penting cuma kecil sedikit aja HP-nya, tapi dia bakalan mantau dulu karena dia kayaknya pengen nge-trap. Iya. Turtle itu bakalan up di arah top lane dan Ical ini harusnya kesempatan untuk dia buat nge-split push lagi. Makanya dia lagi diam-diam farming juga kan. Dia menghilangkan presence-nya dulu untuk sekarang. Nanti kalau dia udah bisa dapet, nah itu baru. Tapi harusnya cowoknya udah mulai join fight sih kalau udah kayak gini. Lebih enak daripada seorang Mirenas gitu kan. Tapi masalahnya kalau Navileranya di all in kayak begini lagi, sulit banget boy. Iya, kalau ke isolate begitu tinggal di trade off-nya gampang banget sih. Seorang Hayabusa ini benar-benar nge-burst parah banget kalau beneran orangnya sendirian dan at least Ember Delfin di sini bisa mendapatkan trade off yang sangat bagus ya. Mereka nge-trade 1 kill dari Navilera yang udah 0-5 untuk turret yang tengah. Jadi worth it-nya buat MBR. Betul, dan ini ingat teman-teman, mid turret itu adalah poros. Ketika kalian kehilangan mid turret, kalian mau rotasi pun jadi lebih was-was karena vision kalian semakin mengecil. Ya, betul sekali. Sekarang sih Ember Delfin walaupun mereka sering banget ditangkap ya, mereka main objektif kontrolnya bagus sih. Mereka objektif kontrolnya bagus banget. Mereka memiliki keunggulan turret malahan. Mereka jadinya kayak ya udah kalau emang Navilera yang dimatiin ya udah kita tuker sama yang lain. Ya, jangan sampai teman kita mati tapi nggak cuan. Mereka nggak overcommit sama sekali. Jadi pinter banget sih dari tapi lihat lagi Navilera nggak dikasih main. Killing spree sudah diamankan oleh seorang Violet. Yes, dan mereka pun akhirnya udah mainnya lebih kayak ya udah menghindari fight. Tapi kalau Caramelnya masuk lagi, sekarang dibagi 2 sama Kupa tapi nggak akan bisa selamat karena masih ada shuriken-nya. Tapi Ana setengah darah lebih bahkan, dan cukup shuriken lagi dari Caramel disamperin sama bayangannya, hilang lang dari seorang Ana. Oke, harus 100% just ban Caramel punya Hayabusa. Oke, ini bener-bener suatu hal yang nggak boleh lolos sih. Benar, inilah alasannya kenapa dari minggu lalu Hayabusanya nggak pernah dikasih lepas, baru kemarin-kemarin. Dan nah ini Ical udah mulai diduelin sama Pika, tapi backup dari Pasha lagi-lagi menghilangkan segalanya. Rotasinya Evos Lynx memang dari kemarin-kemarin itu udah bagus banget ya. Cuman dari kemarin itu mungkin kalahnya ada di laning sendiri masing-masing. Kalau dari teamwork mereka sih udah pas banget. Si Pika ini udah menang lane di arah bawah, lagi-lagi dibantu oleh Jenny Ruby Jane. Mendapatkan kill di arah bawah, sekarang udah mulai menukar turretnya lagi, mendapatkan keunggulan turret yang mereka tadinya mau. Iya, tadinya mereka mau nge-push di atas sih, tapi karena mungkin udah ada info juga kalau pada naik semua. So sekarang ini Earl-nya yang bakalan coba untuk diambil, tapi pasti bakalan ada Guiding Wind. Dan ini kalau udah ada nongol Parsianya, mereka udah harus aware. Feather Airstrike sakit loh, apalagi Parsianya dia bawa Magic Worship. Iya, 425 juga ya, dia mendapatkan 4 kill, udah banyak banget lah goldnya, itemnya juga pasti udah banyak. Tapi sekarang Earl udah coba untuk ngerusuh di arah orange buff-nya, tapi udah di zoning dari
orange buff. Caramel sekarang maju ke depan menggunakan shadow kill-nya karena Navilera tidak bakal mendapatkan kill-nya dan akhirnya bakal cuma mundur mendapatkan pressure, mendapatkan objektifnya dan langsung mundur. VDSA digunakan juga untuk clearing minion sekaligus juga ngepoke seorang Tal. Iya, tapi Talnya udah mundur dan juga sudah mengeluarkan ultimate-nya. Cuma enak ya, Popol Vuh ultimate-nya nggak akan berlama-lama kalau misalnya udah mulai masuk menit segini ya. Dan juga dari Skye, dia udah melihat juga kalau dia lagi mantau di depan. Udah mereka kayaknya kelihatan dari teman-teman EVOS mau mulai Lord. Tapi bisa jadi ini cuma bait doang. So mereka harus hati-hati. Tapi Skye ternyata sudah mengamankan Holy Crystal. Berarti magic percentage yang dia punya bakalan di-amplify, bakal semakin besar lagi. Dan Tal udah mulai coba untuk ngebuka circling eagle-nya, nabrak ke atas seorang Tal. Bapak jatuhnya udah dibuka juga sama seorang Ana. Tapi di depan Navileranya sempat terkenasan, harus mundur dulu. Federal Strike udah keluar. Dua ultimate dari AOE terbesar kedua tim sudah keluar. So ini akan menjadi pertarungan antara split push yang akan dijalankan oleh Ichal atau justru Lord yang akan berjalan dari arah top lane. Tapi udah ada keluar juga Falling Star Moon-nya. Ichal masih bakalan bisa mundur. Jet Frido dan juga Shunpo-nya udah langsung di spam. Fire Jenny dan juga Pika bakalan coba untuk berjalan mengejar mereka. Buy time-nya bisa gak sih? Tapi 4 orang yang ngejar. Circling Eagle pun udah langsung menghabisi dirinya sih kalau begini. Gila, EVOslings benar-benar mendapatkan Lordnya, langsung rotasi 4 orang ke bawah. Dan kalau kita lihat dari item build-nya, lihat Hayabusa, udah ada War Axe, udah ada Endless Battle, tambah lagi Melvick Roro untuk ngeburst Navilera dan juga Tal. Ini kelihatannya udah susah banget buat tim MBR Delfin. 11 menit udah dapat ini semua. Yes, makanya dia tadi susah untuk di susah untuk di dodge dan juga Navilera nggak bisa tahan. Dia baru bisa tahan ketika dia udah punya brute force. Dan itu pun cuma sisa 1-2 bar aja HP-nya. Tapi karena udah dibuka lagi papa catunya dan sekarang anaknya yang di all-in langsung. Dan dibantu dengan Chiwin juga. Sayonara untuk seorang Ana 1-4-1. Tapi di arah top lane-nya, lihat Lord-nya udah mulai masuk lagi. Dan di arah teman-teman MBR Delfin, walaupun mereka masih ada 4,5 bersama dengan Kupa. Tapi di Navilera terkena Federal Strike-nya itu sakit banget loh. Sakit banget sih. Sakit banget dan mereka nge-zoning bener-bener gampang banget. 3 inhibitor udah dihancurkan di menit ke-12. Sekarang mereka coba untuk masuk, tapi ada Deadly Magic yang digunakan kepada Earl. Masih bisa kabur dikit tapi tidak ada damage loh. Earl-nya udah tanky banget. Sekarang mereka udah coba untuk cari end. Mereka clear semuanya. Minion wave-nya udah masuk. PTS yang digunakan ke belakang. Ana udah sekarat banget. Dan Navilera coba untuk nge-clearing minion di depan semua orang. Masih ada banyak burst damage tapi Navilera, oh hati-hati. Development Vision digunakan ke belakang. Shutdown udah diamankan. Mereka coba mendapatkan lebih tapi killing spree yang udah didapatkan oleh tim MBR Delfin. Oke, tapi Caramelnya untungnya nggak berani ngedivin lagi karena mereka lebih prefer untuk mundur. So, ini saatnya untuk teman-teman dari MBR Delfin clearing dulu, tone down dulu. Mereka harus memantau lagi dan juga menyamakan nafas gitu. Sabar. Kita harus ngatur dulu posisi. Cek dulu buffnya, ambil dulu buffnya kalau bisa. Tapi Caramelnya udah ngambil duluan. So it's okay. Orange buffnya juga harusnya udah diambil sama Pika. So mereka kayaknya bakalan coba all in. Tapi Federal Strike udah keluar. Satu info yang cukup baik. Walaupun kalau misalnya untuk seorang Parsha sudah level 13, dia juga nggak akan begitu lama. Tapi ya ampun, bisaan ya stiker. Kagak apa-apa. Caramel memantau dulu. Oh, dia tapi lihat di atas udah ada rame tuh. Mereka udah coba untuk mendapatkan kill kepada Pika, tapi Pika membaca situasinya bagus banget, langsung mundur. Soalnya hilang semua. Iya, kan? bener, well played banget sih. Jadi baca mapnya, jadi lagi-lagi ini EVOslings mendapatkan keunggulan kebanyakan dari apa? Dari komunikasi mereka, dari koordinasi mereka. Betul. Dan yang kelihatan di map juga dari tadi emang cuma Pika kan. Jadi paling make sense untuk dia berjaga-jaga karena ekspektasinya adalah yang kelihatan cuma dia, ya berarti bisa jadi dia yang dimajuin. Iya, betul sekali. Dan sekarang Earl udah lagi ngebait-bait dikit sendiri di sana untuk ngebait ability, tapi MBR Delfin pinter banget ya. Mereka tahu ini pasti ngebait, nggak mungkin dia sendiri di sini. Jadi kita mundur-mundur aja, poking aja dikit. Dimana EVOslings juga sekarang itu mereka juga nggak nge-clear ya. Mereka nge-clearnya nanti. Mereka lagi coba untuk nge-freeze wave ya. Dimana nanti pas udah 20 detik langsung nge-clear semua, dapetin Lordnya. Betul. Apalagi ya kalau udah Lordnya masih countdown, nggak mungkin Earl sendirian. Itu yang tadi Mirko maksud kan ya. Makanya ini juga enaknya gini. Oh, dari tadi dia buka Soul Bloom, dia mantau di bush itu. Kenapa dia tadi diam di depan itu? Kalau misalnya ada orang, Soul Bloom itu langsung
aktif, kena Iya. langsung ke orangnya. Jadi kayak Natalia, selama kamu ada di dalam jangkauannya Soul Bloom itu langsung kena. Nah kayak Ical gitu, Iya, dia nggak harus masuk rumput, tapi dia langsung kebuka. Nah ini makanya salah satu hal juga yang membuat Matilda itu enak untuk roaming dan juga invasi jungle. Iya, Oke. betul sekali, dan ini bakal menjadi 3-way push sekali lagi. Dan jangan lupa guys, semua orang yang di komen yang lagi nonton sekarang ya, subscribe dan juga like WSL guys. Masa cuma 10.000 sih like-nya? Sampein 1 juta lah. 1 juta, boleh teman-teman. Tapi kalau ngelihat dulu nanti levelnya udah bakalan coba untuk jump in, tapi Federer Strike Eagle. udah dikeluarin, Circling Eagle juga udah keluar infonya. Ini berarti Earl-nya udah nggak punya Circling Eagle lagi. Tapi mereka nggak berani majuin dulu karena mereka nahan. Mereka cuma nge-bait karena Ical itu tadinya mau split push. Mereka udah berhasil clearing juga. Ical udah harus pulang lagi karena Lord-nya udah berjalan dari area tengah. Iya betul sekali, dan mereka juga udah mendapatkan Lordnya ya. Jadi mereka tadi tuh nggak usah fight lagi, mereka masuk, Embernya mundur, ya udah kita tinggal mundur, tinggal tunggu, tinggal crash 3 wave-nya dan udah bakal selesai gamenya. Nah sekarang buat Ember Delphine bakal susah, walaupun sekarang udah masuk menit 15 dimana gold lead-nya udah 10.000. Itemnya udah mulai catch up juga sih Ember Delphine ya, walaupun mereka kurang 2 item, 1 item mereka masih bisa defend ini, tapi mereka harus pinter banget sih. Soalnya itu pada strike ya, kalau mereka bener-bener gabung kayak begitu bakal dipunish abis-abisan. Betul, dan ini juga Lordnya udah mulai tebel teman-teman, tersisa 10.000 lagi tapi Kupanya mati. Sal harus mundur dulu ke belakang, Homina dulu, tapi Navilera sepertinya masih bisa bertahan. Oh, nggak bisa, ada shurikennya. Walaupun Divine Grave udah diamankan oleh seorang Sky juga, tapi lihat Federer Strike-nya terlalu sakit. Kalau udah hidup kembali tapi nggak ada Kupanya, dan sekarang Evolving take the game 1.